Selamat pagi semua anak-anak, apa kabar? Tentunya hari ini kita boleh lagi dipertemukan oleh Tuhan di tempat ini untuk memulaikan pekerjaan kita sebagai guru maupun sebagai siswa. Nah, saat ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Oleh dan sebab itu, sebelum kita belajar pendidikan agama Kristen, maka Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apa kabar semuanya? Ya, tentunya baik-baik, sehat-sehat, dan itu yang menjadi harapan Ibu. Sebelumnya kita masuk dalam materi saat ini, maka kita dahului semuanya dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memulaikan pelajaran agama kami. Biarlah Engkau mesertai dari awal, pertengahan, sampai dengan selesainya nanti, agar apa yang akan diberikan kepada anak-anak kekasih kami, semuanya itu boleh berguna demi masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya. Demikianlah doa saat ini sudah dibawakan oleh Ibu sendiri, dan tentunya Ibu akan terlebih dahulu mau mengecek kehadiran kita, apakah semuanya hadir atau tidak. Yang pasti harapan Ibu untuk kehadiran semuanya nanti bisa mengikuti dengan baik dan tidak ada yang tidak masuk sekolah. Ibu akan mengecek dulu terlebih kehadiran yang ada. Ya. Agnesia, Airen, Cindy, Diri, Maren, Joey. Ya. Ternyata semua hadir pada saat ini. Dan itu yang menjadi harapan Ibu ketika mata pelajaran agama tidak ada yang alpa, semuanya harus hadir. Karena ketika ada yang tidak hadir, itu sangat berpengaruh dengan materi-materi pelajaran yang nantinya akan kamu terima. Nah, pada saat ini tentunya Ibu bersyukur kalian boleh mengikuti pelajaran agama mulai dari minggu yang lalu sampai pada saat ini. Nah, sebelum kita masuk dalam materi ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Siapa yang mengingat materi pelajaran kita pada minggu yang lalu? Ada di antara kalian yang bisa mengingat materi pelajaran yang sudah Ibu berikan pada minggu yang lalu? Tentang apa? Angkat tangan, Agnesia. Iya, tentang dosa dan pertobatan. Tentang dosa dan pertobatan. Di mana dosa itu merupakan suatu apa dosa itu? Perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan atau tidak? Ya, merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dosa itu adalah perbuatan-perbuatan melanggar hukum Tuhan, melanggar ketetapan Tuhan. Itu. Dan ketika kita berbuat dosa, maka Tuhan mau mengampuni dosa kita. Ketika kita berdosa, berarti harus ada pertobatan di dalam diri kita. Itu berarti kita bukan hanya saja melakukan dosa, tapi kita harus bertobat dengan apa yang telah kita lakukan. Dan ketika ada pertobatan, itu berarti Tuhan bersedia untuk mengampuni kita. Ya, kiranya pelajaran kita pada minggu yang lalu itu akan lebih menguatkan iman percaya kita. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa meninggalkan dosa-dosa yang telah kita lakukan dan kita bertobat untuk berbalik dari yang tidak baik menjadi perbuatan yang baik. Nah, saat ini kita akan belajar tentang
Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Kita akan belajar tentang apa? Iya, tentang Allah memelihara ciptaannya. Allah memelihara itu kita mau melihat bagaimana Allah memelihara ciptaannya. Ya. Kita akan buka bahan Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 36 ayatnya yang ke-7. Mazmur 36 ayatnya yang ke-7. Siapa yang sudah buka Alkitab, silakan salah seorang untuk bisa membacakannya dan kita ikuti secara bersama-sama. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan, ya Tuhan. Ini bahan Alkitab yang akan menjadi patokan kita, yang akan menjadi renungan kita untuk bisa kita lebih memahami bagaimana Allah memelihara ciptaannya. Jadi bahan Alkitab ini sangat penting ya untuk bisa menjadi perenungan kita dalam melihat Allah memelihara ciptaan. Siapa di sini yang dalam kehidupannya setiap hari di rumah dia memelihara hewan, dia memelihara tumbuhan? Ada di antara kalian? Angkat tangan. Ya, coba Dirli. Memelihara apa Dirli di rumah? Memelihara hewan. Ya. Bagaimana cara Dirli memelihara hewan tersebut? Ya, dengan cara bagaimana Dirli menjaga, merawat akan hewan tersebut. Dan ketika hewan itu sakit, maka pasti Dirli akan berusaha untuk mengobatinya, memberi makan supaya hewan itu bisa hidup kembali. Nah, siapa lagi yang di rumah dia memelihara tumbuhan? Angkat tangan. Iya, Cindy. Tumbuhan apa yang dipelihara di rumah? Bunga. Tumbuhan bunga. Bagaimana cara Cindy untuk memelihara bunga itu? Ya, merawat, menyiram, dan memberi pupuk menurut Cindy agar supaya tanaman itu menjadi segar, menjadi subur, dia bisa menghasilkan bunga yang indah. Nah, itu hewan dan tumbuhan saja itu dipelihara oleh manusia, itu dijaga oleh manusia. Apalagi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu yang pertama adalah kita mau melihat bahwa nantinya peserta didik dia dapat menjelaskan bagaimana Allah memelihara ciptaannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nantinya peserta didik dia dapat menjelaskan bagaimana pelestarian, bagaimana pemeliharaan, dan bagaimana pemerintahan yang dilakukan oleh Allah terhadap alam ciptaannya. Itu. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada saat ini. Dan diharapkan nantinya siswa dapat menjelaskan kembali atau berdiskusi secara bersama-sama tentang
bagaimana kehidupan atau bagaimana alam ciptaan Tuhan yang telah Dia berikan kepada kita sebagai manusia. Nah, coba kita lihat di depan ini. Ada gambar yang Ibu sudah tempelkan, yang pasti bisa kelihatan toh oleh anak-anak. Ya, kalau bisa kelihatan, coba saat ini Ibu mau tanyakan, dan juga mungkin sudah dibagikan buku kepada kalian. Ada juga dalam buku tersebut gambar yang mau menunjukkan bagaimana pemandangan yang indah, dan juga mau menunjukkan apa yang terjadi ketika bencana itu. Nah, saat ini Ibu mau perlihatkan kepada kalian. Coba perhatikan semuanya kemari. Perhatikan di depan. Ada 5 gambar. Ya. Gambar yang pertama, ini siapa yang bisa menjelaskan? Gambar apa ini? Ya, ini merupakan pemandangan. Ya, benar tadi sudah apa yang dikatakan oleh teman kita Joy, yang mana mengatakan bahwa ini merupakan gambar pemandangan yang begitu indah. Pemandangan yang begitu indah. Ada gunung, ada lautan, ada tumbuh-tumbuhan ini yang tumbuh dengan subur. Ini pemandangan yang begitu indah. Ya. Yang kedua, siapa lagi bisa menjelaskan ini? Ayo, tentang apa ini? Ya, yang kedua dijelaskan oleh Timothy bahwa ini juga merupakan pemandangan yang begitu indah, yang mana ada bentangan aliran sungai yang begitu indah, ada gunung-gunung, di tengah lautan, di tengah sungai itu ada rumah-rumah, baru kemudian ada pohon-pohon bunga. Ini pemandangan yang begitu indah. Yang ini juga merupakan ciptaan dari Tuhan, yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia ciptaannya. Nah, yang berikut gambar yang ketiga. Coba lihat, apa ini yang terjadi di gambar yang ketiga? Boleh? Siapa yang boleh mengungkapkan? Ya, silakan Wycliffe untuk bisa menjelaskan. Gambar yang ketiga ini adalah bencana alam. Banjir. Banjir yang menutupi jalan raya, air yang di sungai meluap, yang pada akhirnya harus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, di mana banyak rumah-rumah yang tenggelam oleh karena banjir. Itu. Lalu yang keempat, gambar apa? Iya, gambar gunung meletus. Ini merupakan satu bencana alam. Nah, kedua gambar ini, mengapa kedua gambar ini harus terjadi? Harus ada banjir, bencana alam banjir, gunung meletus. Itu karena perbuatannya siapa? Ya, siapa yang membuat sehingga peristiwa ini terjadi? Ya. Yang membuat ini adalah manusia atas kehendaknya Tuhan. Itu mengakibatkan banjir itu karena ulah manusia, keserakahan manusia. Manusia tidak mampu menjaga, memelihara akan alam ciptaannya, yang pada akhirnya mengakibatkan banjir. Itu. Dan kemudian gunung api ini adalah perbuatannya siapa? Perbuatan manusia atau perbuatannya Tuhan? Ini merupakan perbuatannya Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa mengetahui apa yang akan Allah lakukan dalam kehidupan manusia ketika Dia telah menciptakan alam ciptaannya. Nah, kemudian ini ada apa ini? Planet yang menunjukkan juga bagaimana Allah bukan hanya memelihara tumbuhan, memelihara hewan, memelihara manusia, tapi juga Dia menciptakan planet yang ada di bumi ini. Kita boleh lihat ada berapa planet. Siapa yang tahu? Ada berapa planet? Coba.
Siapa yang tahu? Ada berapa planet yang diciptakan oleh Allah? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ada 9 planet dan Bumi berada di planet yang keberapa? Yang ketiga. Nah, ini semua adalah ciptaan daripada Tuhan. Bumi beserta dengan segala isinya itu diciptakan oleh Tuhan. Dalam Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia memeliharanya. Dia menciptakan bumi ini, kemudian dia menciptakan berbagai macam tumbuhan, dia menciptakan berbagai macam hewan, dan dia menciptakan manusia. Nah, manusia ditempatkan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai macam tugas, tanggung jawab, dan pekerjaannya. Salah satunya adalah bagaimana manusia mau memelihara akan alam ciptaannya. Semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah baik adanya, indah ciptaan Allah. Tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang tidak indah. Semua itu diciptakan oleh Allah dengan baik, indah. Kita boleh saksikan bagaimana ciptaan Allah. Kita boleh lihat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan begitu subur. Itu semua adalah karena ciptaan dari Allah. Kita boleh lihat hewan-hewan, baik hewan peliharaan di rumah maupun hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Itu semua merupakan ciptaannya Tuhan yang telah Dia berikan kepada kita. Nah, ketika Tuhan telah memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai manusia, yang itu nantinya kita akan pelihara dengan sebaik-baiknya, maka kadangkala sebagai manusia kita juga tidak mampu untuk mengelola, memelihara alam ciptaan ini. Karena apa? Karena keserakahan manusia. Tuhan sokase tumbuh-tumbuhan di gunung, di hutan untuk kita pelihara. Tapi manusia seringkali membuat hutan menjadi apa? Menjadi gundul. Diambil pohonnya, diambil batangnya. Itu pada akhirnya setelah hujan yang begitu deras, hujan yang begitu kuat, dia membuat gunung itu menjadi apa? Dia buat gunung itu menjadi apa? Ya, menjadi tidak bisa lagi menampung air yang ada. Yang pada akhirnya air itu datang masuk dalam pemukiman masyarakat, yang di situ terjadilah banjir. Itu. Jadi memang manusia itu serakah. Seharusnya manusia itu sudah tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Karena Allah telah memelihara ciptaannya. Allah telah memberikan yang terbaik kepada kita. Semua Tuhan ada kasih. Semua Tuhan berikan kepada kita. Dan tinggal kita, bagaimana cara kita untuk memelihara, untuk menjaga alam ciptaan itu. Nah, kita boleh lihat bukti bagaimana Allah memelihara ciptaan itu. Yang pertama, semenjak Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di Taman Eden, walaupun mereka telah melakukan banyak dosa, padahal Allah sudah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk bagaimana mereka menjaga, memelihara, mengelola taman itu. Tapi pada akhirnya mereka melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan disitulah mereka jatuh di dalam dosa. Tetapi pada akhirnya, walaupun mereka jatuh di dalam dosa, mereka tetap diselamatkan oleh
Tuhan. Tuhan tetap mencari mereka. Tuhan tetap memelihara mereka. Tuhan tetap menjaga mereka. Dan dengan demikian Tuhan menunjukkan bagaimana kasih dan setianya kepada Adam dan Hawa. Yang kedua, kita boleh lihat bukti pemeliharaan Allah itu bagaimana. Ya, semenjak air bah yang terjadi, yang itu mau menuntut Nuh untuk bisa membuat bahtera, maka Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Itu. Jadi Nuh bersama dengan keluarganya itu diselamatkan oleh Tuhan semenjak air bah itu terjadi. Bukan hanya Nuh bersama dengan keluarganya, tapi siapa saja yang diselamatkan oleh Tuhan ketika air bah itu terjadi. Siapa-siapa? Ayo. Iya. Hewan. Yang mana pada saat itu Tuhan memerintahkan Nuh untuk bisa menyelamatkan hewan itu dengan pasangan-pasangannya. Berarti hewan itu bukan cuma yang betina, bukan cuma yang jantan, tapi antara hewan betina dan jantan itu juga harus dipelihara, harus dimasukkan dalam bahtera. Dan di situ kita boleh lihat bahwa ternyata Allah juga tetap memelihara Nuh bersama keluarganya dan juga beserta dengan tumbuh-tumbuhan serta hewan-hewan yang ada. Itu bukti kasih Allah. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita mau melihat sampai sekarang ini. Walaupun tadi di gambar ini ada bencana yang terjadi, tapi tetap kita rasakan bagaimana pemeliharaan Allah itu dalam setiap kehidupan kita. Bukan berarti setelah bencana ini terjadi, banjir terjadi, ada gunung meletus terjadi, lalu tidak ada lagi kehidupan. Tapi di situ akan nampak bagaimana kehidupan yang terus-menerus dilakukan, diberikan oleh Allah bagi setiap ciptaannya. Itu berarti kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu begitu baik bagi kita lewat ciptaannya. Nah, kemudian ada aspek-aspek pemeliharaan yang Allah berikan kepada kita manusia. Siapa yang tahu? Yang pertama aspek apa? Ya, yang pertama adalah aspek pelestarian. Aspek pelestarian. Aspek pelestarian. Nah, aspek pelestarian ini itu berarti bagaimana kita harus melestarikan alam yang telah Allah berikan kepada kita. Allah yang telah menciptakan alam ini, maka kita harus bisa untuk melestarikan alam itu yang telah Allah berikan. Bukan berarti ketika kita telah diberikan Allah dengan alam yang begitu indah, lalu kita bermasa bodoh. Kita tidak mau untuk menjaga, kita tidak mau untuk memelihara, kita tidak mau untuk melestarikan alam itu. Tapi kita harus bersyukur Allah telah memberikan alam dengan begitu indah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita manusia. Maka kita harus bisa untuk melestarikan alam itu. Agar supaya nantinya ketika kita bisa melestarikan alam itu, maka di situ kita akan rasakan bagaimana sesungguhnya kasih Allah yang luar biasa bagi setiap umat manusia. Jadi kita harus mampu, kita harus bersedia, kita harus bisa melestarikan alam yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah penyediaan. Penyediaan. Di sini Allah telah menyediakan
memberikan segala sesuatu. Allah telah memberikan segala sesuatu. Ada musim panas, musim hujan. Ada waktu malam, waktu pagi. Semua telah disediakan oleh Allah. Ada musim menabur, ada musim menuai. Semuanya itu telah disediakan oleh Allah. Tinggal kita manusia, bagaimana cara kita untuk mau melihat apa yang telah Allah sediakan itu. Allah sediakan yang terindah. Allah sediakan yang terbaik kepada kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Karena Allah menginginkan untuk kita bisa hidup di tengah-tengah dunia ini dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semua sebagai umat manusia ciptaannya. Semua telah tersedia. Tinggal bagaimana kita untuk mengelola apa yang telah Allah sediakan itu. Tinggal bagaimana cara kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa membagi waktu yang telah Tuhan berikan. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk santai, ada waktu untuk beribadah, dan semua itu tergantung dari kita untuk bisa membaginya. Dan yang terakhir adalah bagaimana Allah memberikan kepada kita ciptaannya yang begitu indah. Ya toh? Bagaimana Allah yang ketiga di sini adalah pemeliharaan ciptaan. Pelestarian, penyediaan, pemeliharaan yang Allah sudah sediakan bagi kita, atau dapat dikatakan pemerintahan. Pemeliharaan atau pemerintahan. Ya, Allah yang memerintah kehidupan kita. Allah yang memerintah kepada manusia apa yang harus kita lakukan. Ya, yang pasti ketika Allah memerintah kepada manusia untuk apa yang harus dia lakukan, berarti Allah itu memerintah yang terbaik. Allah memerintah yang terindah bagi kehidupan kita manusia, agar supaya apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah sediakan, itu kita harus pelihara, itu harus kita jaga dengan baik, dengan benar. Karena semua alam ciptaan yang telah Tuhan berikan kepada kita, tidak ada yang tidak baik. Sekali lagi mau katakan bahwa semua alam ciptaan Tuhan yang Dia berikan kepada kita, tidak ada yang tidak baik. Semuanya itu adalah baik adanya. Makanya kita sebagai manusia yang telah Allah hadirkan di tengah-tengah dunia ini, kita harus tahu dan mampu untuk menjaga, melindungi, dan memelihara alam ciptaan Tuhan itu. Jangan kita lupa. Burung saja di udara dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung di padang dijaga oleh Tuhan, diberi makan oleh Tuhan. Binatang saja ketika kita pelihara di rumah, kita jaga dan kita beri makan. Tumbuhan pun demikian, di rumah yang kita pelihara dijaga dan dirawat. Apalagi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang diberikan akal oleh Tuhan, kita juga dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Itu. Jadi
memang ciptaan manusia, ciptaan yang telah Tuhan lakukan, itu merupakan ciptaan yang sungguh luar biasa. Tuhan itu menciptakan, dia bukan sama dengan pembuat jam. Pembuat jam, ketika dia buat itu jam itu berputar, dipakai oleh manusia untuk melihat waktu, berarti tanggung jawabnya sudah selesai. Dia senang karena orang bisa memakai jam tangannya. Tetapi Tuhan bukan hanya dia menciptakan alam ini, tapi dia tetap jaga, dia tetap pelihara alam ciptaan ini. Nah, dari situ kita boleh melihat bahwa memang Allah itu sungguh luar biasa. Tidak ada yang sama seperti Allah kita, Allah yang begitu ajaib. Nah, itulah materi kita pada saat ini. Yang tentunya Ibu harapkan lewat materi ini ada tugas yang akan dikerjakan, yang itu nantinya dikerjakan secara berkelompok, tapi dikerjakan di rumah. Tugas itu adalah membuat clipping. Tahu clipping? Ya, semua pasti tahu. Boleh cari lewat koran, boleh cari lewat majalah, boleh cari juga lewat Google, internet, dan lain-lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa alam. Peristiwa-peristiwa alam. Baik itu alam yang pemandangan yang indah maupun itu bencana-bencana. Jadi buat clipping yang itu berbicara tentang alam ciptaan Tuhan. Nah, yang sesuai dengan Alkitab. Karena ada bahan Alkitab yang itu menjadi perenungan kita lewat materi ini. Ya, yaitu yang terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15. Bahan Alkitab Kejadian 2 ayat 15. Baru kemudian Mazmur 104 ayat 24 sampai 30. Mazmur 104 ayat 24 sampai 30. Dan kemudian Ayub 38 ayat 1 sampai 38. Jadi setelah kalian membuat clipping, kalian mendapatkan pemandangan-pemandangan yang ada. Apakah itu pemandangan-pemandangan yang indah, bahkan yang bencana-bencana yang terjadi, harus punya catatan. Harus punya catatan di bawah, dan itu nantinya yang akan dijelaskan pada pertemuan kita pada minggu yang akan datang. Itu. Jadi berdasarkan dengan bahan Alkitab yang ada, yaitu Kejadian, Mazmur, dan Ayub. Itu. Jadi diharapkan semuanya harus aktif dalam kelompok untuk pembuatan clipping ini. Itu harapan Ibu, agar supaya nantinya kalian bisa memahami dan mengerti bagaimana sesungguhnya pemeliharaan Allah itu terhadap ciptaannya. Lewat clipping itu kalian bisa memahami dan mengerti bagaimana pemeliharaan Allah lewat ciptaannya. Jadi demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk menjadi perhatian dari setiap anak-anak. Ibu harapkan walaupun dalam situasi pandemi ini harus tetap semangat, harus tetap jaga kesehatan supaya kita bisa lagi bertemu pada minggu yang akan datang dalam pembelajaran agama. Dan di saat itu kalian nantinya bisa mempresentasikan hasil clipping yang kalian buat secara bersama-sama di rumah, dan biarlah kita akan tetap berada dalam tuntunan, penyertaan,
dan kasih sayang daripada Tuhan. Itu yang Ibu harapkan. Terima kasih buat kita semua yang telah mengikuti pelajaran agama pada saat ini. Tuhan akan memberkati kita. Kalau tadi kita dibuka dengan doa, maka saat ini pun kita akan ditutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami telah belajar agama lewat materi bagaimana Allah memelihara ciptaannya. Biarlah apa yang telah kami pelajari itu bermanfaat bagi kami, untuk kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Ya. Salam sehat, shalom, dan sampai bertemu lagi pada minggu yang akan